Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Silahkan dinikmati, Pak. Maaf, cuma ada ini. Hima meletakkan teh beserta brownies yang sempat ia buat tadi pagi. Terima kasih banyak Mbak Hima, ucap Willy dengan ramah. Kevin masih fokus dengan baby Caca yang sekarang tidur di pangkuannya. Terima kasih sebelumnya. Bisa ceritakan bagaimana Anda bisa bertemu Caca hingga tinggal di Semarang? Gini, Pak. Waktu itu saya pulang dari kantor Bapak sekitar pukul 1 siang. Loh, kok pulang jam 1 bukannya sampai jam 4 ya, jam operasionalnya? Tanya Kevin yang menyela ucapan Hima. Tunggu penjelasannya dulu, Kev, jangan asal nyela loh, ucap Willy yang merasa sebal dengan kelakuan Kevin. Lanjut. Iya, Pak, waktu itu saya pulang awal karena dipecat, Pak. Saya dituduh telah mengambil laptop Bapak, jadi saya pulang lebih awal. Saya menemukan Caca di semak-semak dekat kos saya. Awalnya saya tidak menyadari bahwa itu suara bayi. Saya kira suara hantu, Pak, tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat di balik semak-semak tersebut. Saya terkejut, Pak, ternyata ada bayi di situ. Karena tidak ada orang di situ, maka saya memutuskan untuk membawa Caca ke kos saya, sampai akhirnya saya memutuskan ke kampung halaman ibu saya, yaitu Semarang, karena di Jakarta saya sudah tidak memiliki pekerjaan dan tabungan saya semakin hari semakin menipis, Pak. Syukurlah Caca ditemukan olehmu. Caca hilang diculik saingan bisnis saya. Saat itu saya yakin kalau Caca baik-baik saja dan untungnya Caca bertemu denganmu, kata Kevin. Oh ya, Pak. Ini gelang milik Caca waktu saya menemukan Caca. Dia memakai gelang ini, Pak, tapi waktu itu gelang ini sempat putus, Pak, jadi saya simpan. Saya juga mengetahui nama Caca dari tulisan di gelang itu, Pak. Terima kasih, Hima. Ini gelang peninggalan orang tua Caca yang sengaja dibuat khusus untuk Caca. Willy yang menyimak pembicaraan antara Kevin dan Hima tiba-tiba berkata, Pak Kev. Saat ini sudah hampir tengah malam dan keadaan di luar sedang hujan. Apakah kita akan balik ke penginapan sekarang atau menunggu hingga hujan reda, Pak? Sebelum Kevin menjawab pertanyaan Willy, Hima bersuara, bagaimana kalau Pak Kevin dan Pak Willy menginap di sini saja, Pak? Nanti saya siapkan kamarnya. Akan tetapi rumah saya ini sangat sederhana sekali, bahkan AC pun tidak ada, Pak. Jika Bapak berkenan, saya akan menyiapkan segera agar Bapak bisa segera istirahat. Kalau memang boleh, saya ingin menginap di sini sekalian melepas rindu sama Caca. Lagi pula sekarang lagi hujan lebat tidak memungkinkan untuk berkendara di jalan. Iya, tentu saja boleh, Pak. Baiklah, saya segera menyiapkan kamarnya, Pak. Terima kasih banyak, Mbak Hima. Maaf jika merepotkan, ucap tulus dari Willy. Kevin baru teringat belum memberi kabar kepada ibunya bahwa Caca telah ditemukan dalam keadaan yang baik. Halo, Mah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Ada apa, Vin? Mama sudah baik-baik saja. Jika kamu ingin menanyakan kabar Mama, Kevin mau menyampaikan tentang Caca, Mah. Gimana, Vin? Caca sudah ditemukan? Alhamdulillah, Mah, Caca sudah ditemukan. Dia baik-baik saja, Mah. Besok Kevin berencana mau bawa Caca pulang, Ma. Alhamdulillah ya Allah. Mama sudah tidak sabar ketemu Caca, Vin. Bawa cucu Mama dengan selamat, Vin. Mama tunggu. Iya, Ma. Udah dulu ya, Ma. Kevin mau istirahat dulu. Assalamualaikum, Ma. Selamat istirahat. Iya, Vin. Waalaikumsalam. Di pagi hari, Hima bangun lebih awal dan dia berencana memasak Kevin dan Willy. Ia sudah menanak nasi, tapi belum memasak sayur dan lauknya karena ternyata ia lupa belum menyetok persediaan sayur. Akhirnya Hima memutuskan untuk membeli di tukang sayur keliling. Saat Hima hendak membeli sayur ke depan, baby Caca ternyata terbangun dari tidurnya karena Kevin maupun Willy belum bangun. Hima memutuskan mengajak Caca untuk membeli sayur. Pak, ayamnya 1 kilogram ya, sama sayur sop, tempe, cabai, Pak. Siap, Mbak.
Ini sebelum Hima beranjak dari situ. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang kurang menyukai Hima. Ibu itu memang memiliki sifat yang julid. Ada Mbak Hima sama anaknya nih. Iya Bu, jawab Hima sambil tersenyum ramah. Ngomong-ngomong nih ya Mbak Hima. Kok sampai sekarang saya tidak pernah melihat bapak dari anaknya Mbak Hima ya? Apa jangan-jangan anaknya Mbak Hima ini gak punya bapak ya? Atau jangan-jangan anak hasil hubungan gelap? Hima yang mendengar ucapan ibu tadi membuat moodnya kurang baik. Saat Hima ingin menjawab, ibu-ibu tadi tiba-tiba. Ternyata kamu di sini. Hima, Caca sini ikut papa. Kamu sudah selesai belanjanya? Kalau sudah ayo kita pulang. Hima merasa terkejut dengan kehadiran Kevin. Sudah. Mari Pak Buk, ucap Hima tubuk suaminya Mbak Hima. Lain kali jangan asal ngomong dong Buk, kata bapak tukang sayur di. Yaudah sih, ucap ibu-ibu tadi. Karena merasa malu, ibu itu memutuskan untuk segera pergi. Hima, apakah selama ini kamu mendapat ucapan yang kurang baik dari warga sekitar sini? Ucap Kevin ragu. Itu Pak. Memang kadang ada yang berbicara kurang baik mengenai saya dan Caca. Tapi tidak semua orang di sini begitu Pak, ada yang baik juga kok. Oke baiklah. Mengenai Caca, saya berencana membawa Caca kembali ke Jakarta. Saya berterima kasih kepadamu Hima karena telah merawat Caca dengan baik selama beberapa bulan ini. Saya bersyukur Caca bisa bertemu orang baik sepertimu. Sekali lagi terima kasih. Hima ya Kevin berencana hari ini kembali ke Jakarta dengan membawa baby Caca bersamanya. Sama-sama Pak. Saya sudah menganggap Caca seperti adik saya sendiri. Ini Pak tolong berikan kepada Caca ya Pak kenang-kenangan dari saya. Semoga Caca suka, tapi untuk saat ini masih terlalu kebesaran Pak. Mungkin nanti beberapa bulan kemudian Hima memberikan sebuah sweater rajut untuk Caca. Ya terima kasih banyak Hima. Ini kartu nama saya. Jika suatu saat nanti kamu butuh bantuan bisa hubungi saya dan kalau boleh saya mau meminta nomormu. Ya siapa tahu nanti saya kalau membutuhkan buket bisa menghubungimu, ucap Kevin sambil menyodorkan haknya kepada Hima agar Hima menuliskan nomornya di HP Kevin. Boleh Pak. Hima mengetikkan nomornya ke HP milik Kevin. Terima kasih. Kalau begitu saya mau pamit Hima. Kevin berpamitan kepada Hima dan membawa baby Caca yang tertidur di gendongannya. Ya baik Pak. Hati-hati di jalan Pak. Sebenarnya hatinya merasa agak berat melepas Caca, namun mau bagaimana lagi Caca sudah bertemu dengan Kevin selaku keluarganya. Baiklah Hima, ayo semangat, jangan sedih karena ditinggal Caca. Mending ke toko aja lah Kevin dan baby Caca dalam perjalanan menuju ke kediaman Kusuma. Caca kita pulang ketemu nenek ya sayang. Caca hanya menanggapi dengan tepuk tangan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Kevin dan baby Caca telah sampai di kediaman Kusuma. Assalamualaikum nenek, ucap Kevin yang seolah-olah menirukan suara Caca. Waalaikumsalam. Ya ampun Caca, kamu kemana aja sayang? Nenek khawatir sekali sama kamu nak. Sini ikut nenek. Anggun mengambil alih Caca dari gendongan Kevin. Kamu istirahat dulu Vin. Pasti capek dari luar kota ya mak. Kevin istirahat dulu. Dadah Caca. Papa istirahat dulu ya, nanti kita main lagi. Kevin memutuskan untuk mandi terlebih dahulu baru mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Kevin teringat pemberian Hima untuk Caca. Ayah, ini pemberian Hima untuk Caca. Sebaiknya ku simpan saja di sini. Hadiah pemberian Hima ia letakkan di lemari miliknya. Di lain sisi, Hima yang berada di toko bunga miliknya memutuskan untuk pulang. Riz, ayo pulang, sudah malam nih. Hima mengajak Rizka untuk segera pulang. Yuk pulang. Lo mau nebeng kagak nih? Kebetulan bawa motor nih gue. Biasanya Rizka dan Hima datang ke toko dengan jalan kaki, tetapi hari ini Rizka membawa motor karena tadi mengantar pesanan bunga yang jaraknya lumayan jauh. Kalau jalan kaki, boleh Riz? Bentar, ku kunci dulu. Yuk pulang. Setelah Hima sampai rumahnya, tiba-tiba perasaannya tidak enak, entah apa yang terjadi. Ia berfirasat akan terjadi hal yang kurang baik.
Astagfirullah, semoga cuma perasaanku saja. Hima memutuskan untuk sholat Isya sebelum ia tidur. Hima berharap setelah sholat nanti perasaannya bisa lebih tenang. Ya Allah, hamba mohon kepadamu semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada hamba ya Allah. Punya Hima setelah sholat. Hima memutuskan untuk beristirahat dan besok kembali berjuang menjemput rupiah. Namun saat tengah malam, Hima dikejutkan dengan panggilan telepon beruntut dari Rizka. Hima akhirnya menelpon balik Rizka. Assalamualaikum Riz, ada apa kok tengah malah telepon? Waalaikumsalam Hima. Itu Hima, gawat Him. Toko kita kebakaran, cepat kesini ya Him. Gue panik banget ini. Rizka merasa panik karena api telah membesar. Setelah mendapat kabar mengenai kebakaran tokonya, Hima segera menuju ke tempat kejadian. Astagfirullah, kenapa bisa terjadi Riz? Hima syok melihat tokonya yang terbakar. Gue juga gak tahu Him. Tadi gue dapat telepon kalau terjadi kebakaran di dekat toko kita. Gue kira toko kita akan aman, ternyata ikut terbakar juga. Dari info yang gue dapat terjadi konsleting listrik di toko penjual perabotan rumah tangga. Api begitu cepat menyebar sehingga toko kita pun ikut terbakar. Rizka saat ini hanya pasrah melihat toko bunga milik Hima terbakar. Ia ikut sedih karena ia tahu bagaimana perjuangan Hima membangun toko ini dan dia diminta untuk membantu mengurus toko itu. Hima sempat bilang kalau toko itu adalah milik mereka berdua. Ya Allah, cobaan apalagi ini, batin Hima dalam hati. Hima sebenarnya sedih melihat toko hasil jerih payahnya ludes terbakar dalam semalam. Kebakaran sudah dapat diatasi dengan bantuan pemadam kebakaran. Diketahui sumber kebakaran terjadi di salah satu toko. Karena angin sedang besar sehingga dengan cepat api merambat ke bangunan di sebelahnya, salah satunya yaitu toko bunga milik Hima. Yang sabar ya Him. Gue juga sedih melihat toko kita ikut terbakar, bahkan sudah tidak dapat terselamatkan. Semua sudah hangus terbakar. Rizka juga sedih, tapi ia harus bisa menguatkan Hima. Saat ini, Himalah yang merasa paling sedih dan hancur. Karena toko yang ia bangun dari nol hingga menjadi terkenal habis termakan si jago merah. Gak apa-apa Riz. Mungkin ini salah satu cobaan buat kita. Aku harus ikhlas Riz. Tidak usah disesali, semuanya sudah terjadi, lebih baik kita pulang Him. Besok pagi kita lihat kembali apakah ada barang yang masih bisa diselamatkan, walaupun mustahil, lanjut Rizka dalam hati. Iya Riz, mari kita pulang dulu. Sesampainya di rumah, Hima tidak bisa tidur. Ia memikirkan nasib tokonya. Hima juga memikirkan bagaimana nasib kedepannya, apakah ia akan mencari kerja di sini atau kembali merantau ke Jakarta. Karena lelah memikirkan semua yang terjadi, Hima tertidur dengan perasaan yang kurang baik. Keesokan hari di gedung pencakar langit Cafe Group, seorang CEO yang terduduk di kursi kebesarannya sedang melihat berita yang beredar di sosial media. Diketahui bahwa telah terjadi kebakaran yang menyebabkan banyak bangunan menjadi korban amukan si jago merah. Kebakaran hebat ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Akibat kebakaran tersebut diperkirakan ada 15 bangunan yang hangus terbakar. Pemicu kebakaran adalah konsleting listrik pada toko perabotan rumah tangga. Kevin merasa tidak asing dengan tempat kejadian kebakaran. Ia teringat bahwa toko bunga milik Hima berada di sana dan menjadi salah satu korban. Apakah toko Hima turut menjadi korban kebakaran? Kalau ia, kasihan sekali dia, entah apa yang ada di pikiran Kevin. Biasanya ia tidak terlalu tertarik apabila ada pemberitaan di luar sana, bukan tidak peduli jika ada musibah, namun biasanya jika terjadi musibah Cafe Group akan membantu para korban, tapi itu bukan Kevin yang melakukan langsung, namun bawahannya yang melaksanakan semua itu. Tetapi dengan beredarnya berita kebakaran itu, ia merasa iba kepada Hima. Ia ingin sekali tahu kabar mengenai Hima setelah terjadi kebakaran hebat semalam. Tok tok tok, masuk. Vin, lo tahu berita kebakaran yang terjadi di Semarang? Ya, Kevin. Memang sudah tahu mengenai berita tersebut. Ah, elah, masih dingin aja nih bocah hadeh. Ngomong-ngomong nih ya, Vin.
Bukannya salah satu korban kebakaran itu adalah toko bunga milik Hima ya? Iya, toko Hima sepertinya ikut terbakar. Lo gak tanyain langsung gimana kabar Hima setelah terjadi kebakaran? Kevin menaikkan sebelah alisnya. Kenapa harus tanya dia? Setidaknya lo harus ingat bahwa yang sudah merawat baby Caca beberapa bulan ini adalah Hima. Lo gak kasihan dengan berita ini. Setidaknya lo bisa bantu dia. Ya, sebagai balas budi sudah merawat Caca dengan baik. Kevin terdiam mendengar penuturan dari Willy, sang sahabat yang merangkap sebagai sekretarisnya. Dahlah, kalau gitu gue mau lanjut kerja dan hari ini lo gak ada. Jadwal untuk pertemuan dengan klien. Willy akhirnya keluar dari ruangan bosnya itu. Gue jadi penasaran gimana kabar Hima ya? Apa gue chat aja ya? Aises, masa harus tanya sih? Kevin bimbang, ia harus menanyai kabar Hima atau tidak. Benar perkataan Willy tadi bahwa ia harus balas budi kepada Hima yang telah merawat Caca dengan baik. Hima tidak bisa tidur setelah kejadian kebakaran yang menimpa toko bunga miliknya. Keesokan harinya Hima dan Rizka mendatangi sisa-sisa kebakaran di tokonya. Mereka berharap setidaknya masih ada barang yang tersisa. Namun setelah sampai di lokasi, tidak ada barang satupun yang tersisa. Ternyata tidak ada satupun yang tersisa, semua ludes terbakar. Rizka menjadi kasihan kepada Hima. Hufet, iya benar katamu Riz. Karena semua sudah habis terbakar, sebaiknya kita pulang saja Riz. Ayo Hima, menghela nafas kasar. Him, gue mau ngomong sesuatu nih. Gue harus balik ke Jakarta lagi nih. Bokap gue mau gue balik ke sana lagi buat ngurus bisnis resto punya bokap Andy nyokap. Lo mau ikut gue aja gak? Walah begitu. Ya udah, mending kamu siap-siap buat balik ke Jakarta deh. Aku pikirin dulu mau balik Jakarta lagi buat cari kerja di sana atau mencari kerja di sini saja Riz. Oke deh, nanti misal lo butuh tempat tinggal atau butuh bantuan kalau mau balik Jakarta, jangan sungkan hubungi gue ya Him. Lo kan sahabat gue. Iya Riz. Pasti aku hubungin kalau aku butuh bantuanmu. Salam buat papa mama kamu di sana ya Riz. Siap Him. Rencana sore nanti langsung terbang ke Jakarta. Jangan lupain gue ya Him. Rizka berpelukan dengan Hima sebagai salam perpisahan mereka berdua di rumah sederhana milik Hima. Ia sedang memikirkan apa yang harus dilakukannya setelah ini. Tabunganku kurang deh kalau mau bangun toko bunga lagi, mana sekarang cuaca lagi kurang bagus dan itu mempengaruhi pertumbuhan bunga di kebun. Masa iya aku ke Jakarta lagi? Mengadu nasib di sana lagi. Entahlah, Hima memutuskan untuk sholat istihara. Ia bimbang mau berkarir di kampung halamannya di Semarang atau kembali ke kota yang sedari kecil ia tempati. Di lain sisi, Kevin ingin sekali menghubungi Hima. Mau bagaimanapun Hima telah membantu merawat baby Caca dengan sangat baik. Ia merasa hutang budi kepada Hima. Namun saat berkelahi dengan isi pikirannya, permisi Pak Kevin. 2 hari lagi Anda akan melakukan perjalanan bisnis untuk meninjau pembangunan hotel di Jepang. Diperkirakan Anda berada di sana paling cepat 1 bulan dan paling lama sekitar 3 bulan tergantung situasi di sana. Pak Willy telah mengingatkan bosnya itu untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Ya, memang tidak diragukan lagi usaha yang Kevin miliki. Oke guys, usaha ada di mana-mana ya kan? Baiklah, hari ini kita berangkat. Siapkan semua yang dibutuhkan. Baik Pak. Setelah melakukan sholat istihara, Hima sudah memantapkan pilihan hatinya. Aku akan balik ke Jakarta saja, tempat di mana aku dibesarkan. Rumah ini lebih baik aku kontrakan saja, setidaknya ada yang menempati rumah ini daripada kosong. Hima memutuskan akan ke Jakarta lagi. Ia akan mengadu nasib di sana. Di bandara, Kevin dan Willy bersiap untuk berangkat ke negeri matahari terbit. Sebelum itu Kevin berpamitan kepada ibunya dan juga baby Caca. Ma, Kevin pamit ya. Caca, papa pergi dulu ya, jangan rewel. Oke cantik, hati-hati Vin. Baby Caca menanggapi dengan celotehan ala bayi sambil tepuk tangan. Sangat menggemaskan. Setelah menempuh beberapa jam, Kevin dan Willy sampai di Jepang. Kevin memutuskan untuk beristirahat, barulah besok meninjau proyek pembangunan hotel.
Vin, lo istirahat dulu aja nih, kunci kamar lo. Gue ngantuk parah nih, mau tidur dulu. Perkataan Willy hanya dibalas deheman oleh Kevin. Memang dasarnya dingin, mau digimanain juga tetap dingin. Setelah membersihkan diri, Kevin mengabari ibunya bahwa ia telah sampai dengan selamat. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Kevin. Kamu sudah sampai, Nak? Baru aja sampai, Ma. Ya, udah sana kamu istirahat dulu. Pasti capek kan perjalanan panjang. Iya, Ma. Kevin istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tok. Sambungan telepon berakhir. Kevin segera menuju ke alam mimpinya. Saat ini Hima sudah sampai di Jakarta. Ia ke Jakarta menggunakan kereta. Akhirnya sampai juga. Sudah waktunya sholat maghrib nih. Lebih baik aku cari masjid, lumayan juga bisa buat istirahat sebentar. Hima berjalan ke arah masjid terdekat untuk melaksanakan sholat sambil mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Alhamdulillah, sudah lumayan hilang capeknya. Lebih baik aku segera ke kontrakan sebelum semakin malam. Hima memutuskan untuk mengontrak daripada kembali ke kosnya yang lama. Hima memilih kontrakan karena dirasa cukup nyaman dan privasinya terjaga. Namun di tengah perjalanan menuju kontrakannya, Hima bertemu seorang ibu-ibu yang tasnya dijamret. Tanpa basa-basi, Hima segera menolong ibu tersebut. "Kak, balikin tasnya." "Enak aja, jangan sok jadi pahlawan. Rasakan ini." Hima hendak dipukul oleh jambret tersebut, tapi Hima dapat menghindar. Dia tidak tahu saja bahwa Hima pemegang sabuk hitam taekwondo. Cuma Hima sudah lama tidak melakukan latihan. Tapi bukan berarti lupa ya. "Om, kalau mau cari uang yang halal dong. Jangan jadi penjahat." Tangan jambret tersebut sudah dipelintir oleh Hima. Ampun nih, tasnya gue balikin." Setelah mengatakan itu, Hima segera melepaskan tangan si jambret dan langsung lari terbirit-birit. "Ibu gak apa-apa kan?" "Saya baik-baik saja, Nak. Kamu gimana, Nak? Ada yang luka?" Tidak kok, Bu, cuma kegores dikit, nanti juga sembuh." "Ya Allah, nasiku, kamu berdarah itu sampai tembus ke bajumu. Ayo ke rumah sakit, Nak. Kamu harus diobati." "Cuma luka kecil, Bu, tidak perlu ke rumah sakit. Nanti juga sembuh sendiri." "Ibu tidak usah khawatir, kalau gitu ayo duduk di sana dulu." Akhirnya Hima menurut dan mau duduk di bangku dekat swalayan. "Kamu tunggu di sini dulu ya, Nak, saya pergi sebentar." Hima hanya mengangguk ke Rena. Ia juga bingung apa yang akan ibu itu lakukan. "Nah, sini biar saya obati." "Maaf ya, bajunya saya gulung sedikit sampai siku." Ibu itu segera mengobati luka milik Hima. Walaupun luka kecil, tapi cukup perih terkena obat merah itu. "Nah sudah, saya sangat berterima kasih kepadamu, Nak. Kalau saja tidak ada kamu, saya tidak tahu apa yang terjadi." "Ayo, Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mengobati luka saya," balas Hima dengan senyum ramahnya. "Nama kamu siapa, Nak? Dan malam-malam gini mau kemana kok bawa koper dan tas besar?" "Nama saya Himawari, Bu. Biasa dipanggil Hima. Saya mau ke kontrakan saya, Bu. Sebelumnya saya baru saja dari stasiun." "Ibu sendirian malam-malam begini?" Itu tadi ibu dari swalayan. Awalnya ibu mau dijemput sopir, tapi baru saja dapat kabar kalau mobilnya mogok di tengah jalan. Niatnya ibu mau naik taksi aja, tapi malah sempat kena musibah tadi. Untung ada kamu yang bantuin. Terima kasih sekali. Lagi ya, Hima. Oh ya, ibu lupa memperkenalkan diri. Nama ibu Anggun Kusuma. Ayah, Bu Anggun. Kalau begitu saya tungguin ibu sampai taksi online-nya datang. Kamu baik banget, Nak. Sudah cantik baik pula. Mau gak jadi mantu ibu? Hima syok dengan pernyataan Bu Anggun tadi dan ia juga bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Bersambung.